Nasi sudah menjadi bubur. Inilah ungkapan yang tepat bagi Umi Rifa, Zuma dan rombongannya. Yang terbaru dilaporkan adalah penghinaan Rifa kepada Tritunggal ini. Dibikin segi hitam Trinitas. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Wah. Sekarang Umi Rifa baru selesai dilaporkan oleh Tuan Logika. Hari ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 19 kami dari Perkumpulan Oras Bangsa Batak mendampingi ini ternyata adik saya ini Hasibuan ternyata. Itu kan? Ya, Hasibuan. Jadi orang Batak juga ini harus kita pilih juga orang Batak, alih-alihnya orang Batak mendampingi, tapi nama kerennya Tuan Logika. Dia diperiksa sebagai saksi atas laporan rekan Dosma Sijabat yang melaporkan. Siapa yang dilaporkan? Uniripa. Jadi dia diperiksa sebagai saksi. Kita hanya mendampingi materi pemeriksaannya, mungkin beliau yang paling tahu. Saya pikir Tuan Logika yang bisa dikasih tahu ini ya, apanya ceritanya. Silakan Bang. Oh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, Oras. Jadi tadi materi yang ditanyakan itu adalah tentang perihal penistaan yang dilakukan oleh Uniripa tentang menyamakan antara Tritunggal atau Trinitas terhadap alat kelamin laki-laki, yaitu 1 batang dan 2 telur. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya itu. Oke. Sebagai penutup kita minta agar semua konten-konten penistaan agama apapun ya, baik yang Islam baik yang Kristen ya, agar dihentikan, dan itu ada konsekuensi hukumnya. Kita tetap menghimbau dan memperingatkan yang sudah dilapor ya silakan, ini akan diproses. Kita minta semua proses ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Sangat disayangkan diskusi yang ada menjadi pertunjukan kedunguan. Saudara, saya mau mengajak kita sebentar, kita akan melihat diskusi antara Tuan Logika dan Zuma. Dalam diskusi mereka, terlihat Zuma begitu penuh kebencian. Sampai Zuma memfitnah Tuan Logika. Anehnya Zuma mencoba menanyakan satu bagian dalam iman Kristen, yang dimana pertanyaan itu bukannya ditanyakan pada umat Kristen, tetapi malah ditanyakan kepada Tuan Logika yang juga seorang Muslim. Untuk itu kita akan memberikan tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Oke, silakan. Oke. Silakan. Ya, selesai. Tidak ada lagi fitnah. Jumanya udah masuk. Oke, teman-teman yang lain tolong harap di mute teman-teman ya. Dan apapun yang terjadi tolong teman-teman jangan ada yang bersuara dulu. Kecuali nanti saya host meminta teman-teman untuk bersuara. Oke, ini ada hadir Bang Juma sendiri ya. Silakan Bang Juma, saya persilahkan perkenalkan nama Abang. Terus apa yang ingin apa maksud tujuan apa atau motivasi Abang datang ke room saya Logika ini. Silakan Bang Juma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala di Quran Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Oke, saya datang ke sini dikarenakan nama saya dibawa-bawa ya, dibawa-bawa sama saudara Logika ini, yang saya berpikir sudah aman, tentram, tapi mungkin ya biasalah seperti yang saya alami juga dulu. Saya pernah didatangin gitu ya, datangin oleh seseorang untuk saya bungkam dengan rupiah. Nah, bisa jadi itu juga terjadi kepada saudara Logika. Bisa, itu tidak menuduh tapi bisa. Saya tidak menuduh, tapi biasanya sih yang kayak begini-begini itu karena sudah ada suap atau apa gitu ya. Saya tidak menuduh. Nah, sekarang justru saya datang ke sini ingin mempertanyakan kepada saudara Logika yang selalu kemudian menuduh saya sebagai penyesat,
berarti ada korban penyesatan saya, kan gitu ya. Karena yang saya tahu, alhamdulillah, selama saya di dunia apologet, yang ada itu orang banyak bersyahadat. Tadi siang bersyahadat lagi bernama Andreas, alhamdulillah. Kalau saya dikatakan oleh saudara sebagai penyesat, tolong tunjukkan, karena ini fitnah. Tunjukkan kepada saya ada satu orang yang saya sesatkan. Kalau tidak, berarti ini fitnah. Bisa saudara logika sebutkan oknumnya yang saya sesatkan barangkali? Kalau ada, saya minta maaf sama oknum tersebut, silakan. Yang lain diam ya, yang lain diam. Saya hanya berurusan dengan saudara Taufik. Ya, silakan. Ya, Saya tidak ada urusan dengan Kristen-Kristen tangan kanan Anda ini, saya tidak butuh. Saya hanya butuh Anda, saudara logika. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini Bang Juma ya. Yang pertama saya akan menanggapi ya. Silakan. Saya membuat tema bahwasanya ada narasi daripada Bang Juma yang akan berpotensi menyesatkan. Itu jelas, itu baru saya bahas tadi pagi juga, itu pembahasan saya. Baru berpotensi. Nggak, tunggu, ini ya, sabar dulu, ganti-gantian. Ya, yang pertama Bang, yang pertama kalau Abang meminta terhadap saya untuk menunjukkan siapa orang tersebut, saya akui saya tidak tahu. Tetapi berarti ini masih fitnah kan? Nggak, belum, sabar dulu. Tapi ganti-gantian, saya membiarkan Abang loh dari tadi bicara. Oke. Boleh saya bicara dengan tenang di room saya? Kalau boleh, saya boleh. Mengamuk juga, joget-joget juga bisa di room Anda, nggak apa-apa. Injak Bible juga boleh. Iya, silakan. Ya, boleh saya lanjutkan. Cuma hargain, Bang, cuma hargain. Ya, ini boleh yang ngomong ini pasti Kristen. Saya yakinkan, pasti Kristen yang ngomong. Yang membela Anda ini pasti Kristen. silakan Taufik, silakan Anda ngomong. Saya lanjutkan. Ya, izin teman-teman yang dayangnya sudah ngomong semua nih. Ya, silakan Anda ngomong. Silakan. Kalau memang nanti masih ini terpaksa saya turunkan dulu, izin teman-teman ya. Kalau masih mau tetap di atas, saya akan tetap ini kan. Tolong ini dulu. Yang pertama ya, Bang Juma mau percaya atau tidak, atau orang-orang yang ada di sini, ya, saya bersumpah di hadapan Allah bahwasanya saya tidak ada sedikit pun yang membayar saya seperti Tuhan ada. Ya. Saya tidak menuduh dulu, karena Anda tadi mengatakan ya, Anda pernah di posisi saya, bahwasanya ada mungkin bayaran yang datang, mungkin saya mendapatkan itu kan begitu. Maka untuk saat ini tidak ada yang bisa saya tunjukkan daripada saya bersaksi atas nama Allah. Dan kalau Anda ragukan kesaksian saya atas nama Allah, itu urusan Anda Bang Juma. Oke, sekarang saya langsung ke poin yang tadi. Sabar. Ya, ini sangat menarik teman-teman ya. Sebelum saya memberikan statement ini, saya minta pendapat Bang Juma. Apakah Bang Juma tetap merubah ini atau gimana? Saya mendengar Bang Juma mengatakan antara wudhu dengan baptis itu sama. Tolong tunjukkan ayat Al-Quran yang saya langgar dengan pernyataan saya. Silakan. Tunggu dulu. Tunjukkan ayat suci Al-Quran yang saya langgar. Silakan. Boleh nggak saya bicara dulu? Anda kan bertanya, saya jawab. Tunggu dulu. Boleh nggak saya bicara dulu Bang Juma? Iya, makanya jangan bertanya. Oke, sabar. Pasti saya jawab. Ya, Oke. Anda bernarasi bahwasanya wudhu dengan baptis itu sama. Benar atau tidak pernyataan itu? Biar enak nih. Saya mengatakan waktu itu berdialog sama orang Kristen bahwa mereka mengaku sebagai pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa. Sabar. Saya lagi berbicara. Ini hak saya untuk jawab. Berarti? Ya, saya tidak bertanya, nggak usah muter-muter. Ya, kamu diam dulu. Kalau kamu bertanya, kamu diam. Anda itu? Kamu diam. Kamu jangan pakai cara otes sama saya. Oke? Kamu diam. Saya menjawab. Sabar. Saya menjawab kan? Sabar. Saya kan menjawab kan? Ini giliran saya menjawab kan? Ya, apakah benar atau tidak? Saya waktu itu, nggak usah kamu ulang. Saya waktu itu berdialog dengan Oten. Paham? Artinya? Waktu itu dia mengatakan mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian mereka mengatakan buktinya mereka dibaptis. Nah sekarang saya mengatakan kalau yang kau maksud, sabar dulu, jangan kau kayak Oten. Kalau kamu belum murtad jangan kayak Oten. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, jadi saya katakan kalau kau katakan baptis itu adalah, dengarkan, baptis itu adalah seperti yang kamu lakukan hari ini, maka saya katakan kami juga dibaptis sehari semalam minimal 5 kali. Sekarang saya tanya samamu, baptis itu artinya apa?
Baptis itu artinya Enggak, apa? saya bertanya, Bang. Anda belum menjawab. Jangan biarkan Saya dia, tanya Bang. dulu, baptis itu artinya apa? Dengarkan. Jangan Anda Ya. tanya balik. Saya kan Anda sudah belum jawab. menjawab. Saya Oke, sudah menjawab, berarti saudara statement Anda Taufik. saya belum mendapatkan poinnya. Apakah Saya Anda katakan, saya katakan, kalau yang kamu maksud baptis itu, yang saya tanya abangku, apakah benar Bang Juma yang terhormat, apakah benar Anda berstatement deklarasi bahwasanya baptis dengan wudhu itu sama atau tidak menurut Anda? Silakan fokus ke situ, Bang. Katanya soal sebelum diskusi. saya katakan begini, kalau yang kamu anggap baptis itu adalah bertobat, maka kami umat Islam 5 kali sehari dalam ibadah kami itu wudhu, bertobat juga itu. Oke, nah sudah kujawab kan? Nah sekarang giliran kamu, baptis itu artinya apa? Berarti benar Anda menyamakan. Saya gini loh, Bang. Anda tidak menjawab. Kenapa jawabannya Kamu itu muter-muter? namamu Padahal logika, tinggal tapi jawab logikamu benar. nggak jalan. Sekarang saya tanya, bisa nggak? Anda Bisa gentleman tidak atau kamu tidak? menjawab saya? Baptis itu artinya apa? Supaya kamu belajar, supaya kamu belajar. Baptis itu artinya apa? Oke, saya akan jawab itu, tapi tolong Bang, tolong Anda benar-benar konsisten jawabannya. Kamu salah orang lawan logika, Topi. Kau Justru tak jawab Anda dulu. juga salah orang Baptis dulu. itu apa? Saya bertanya apakah benar Anda Baptis itu apa? bernarasi? Baptis itu apa? Dari bahasa Oke, Yunani, berarti baptiso Anda itu tidak artinya apa? menjawab, ya? Ya, berarti Anda tidak mau menjawab, biar giliran Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Kalau jawaban baptiso, Anda? dengarkan. Anda Kalau benar atau baptiso, tidak? Kenapa dengarkan, Anda kok dengar saya. Oke, kita Kau itu dengarkan masih Muslim dulu. kan? Apakah Kau di masih sekitar Muslim kan? menit itu? Kau masih Muslim kan? Kau masih Muslim kan? Sampai saat ini, saya masih Ya Muslim. sudah, kalau begitu jangan kau cari muka di Oten. Dengarkan saya juga Yang Muslim. cari muka di Kamu Oten juga siapa? Muslim. Kamu Muslim, saya Muslim kan? Berarti kita saudara betul. kan? Ya udah. Ya. Nah sekarang saya tanya, baptiso itu artinya apa? Oke, saya akan jawab. Tetapi tolong berikan saya jawaban yang tadi. Kenapa Anda kok ragu untuk menjawab itu? Saya mau tanya. Kenapa Anda seragu itu? Kenapa nggak bisa tiga sintel kenapa? Saudara, baik, saya jarin samamu ya. Sejarin. Gini. Bang, Kalau tolong jawab. Iya, dengarkan saya. Kalau benar atau tidak? Dengar saya. Kalau yang disebut baptiso inilah itu, ini dengar ya. logika, enggak usah cari muka di Jadi Oten dia tuh. tidak gentleman, ya. Dengarkan. Apa yang ditanya, apa yang Dengarkan dijawab. saya. Ini kapasitas yang mengaku seorang debater handal. Dengarkan saya logika. Kalau kau masih Muslim, jangan kau jelekkan saudara Muslimmu di depan Kristen. Saya tidak pernah menjelekkan. Saya bertanya, Bang. Itu ngapain? Kamu lagi ngapain Anda tadi? tidak berani mengaku itu, apa yang Ini salah saya dengan mau itu? bicara. Saya mau Oke. bicara, tapi kau paksakan saya. Dengar. Apakah dia berani mengakui itu? Oke, silakan. Dengarkan. Jangan kemana-mana, Bung. Dengarkan logika. Kamu kalau WA saya minta sumbangan, pintar kali kau. Suruh saya naik di Komalmo untuk cari koin, kau hebat kali. Giliran sekarang kau hebat kali kau. Diam dulu, diam. Logika, diam. Itu tuduhan logika. Dijawab dulu Ini logika. maling teriak maling kayaknya nih ya. Logika. Kalau kamu nggak pernah nelpon saya, kau nggak pernah hubungi saya untuk saya naik di Komalmo. Jangan bahas Oke, saya minta Anda Udah, jadi sekarang saya masuk udah. Waktu kamu dikepung sama orang Kristen di tempat, kau telepon siapa? Kau telepon saya kan? Kau minta tolong sama saya kan? Kalau saya mengundang Anda, silakan. Kamu suruh saya ke Komalmo ngapain? Sekarang begini. Ngapain kau ngemis-ngemis suruh saya ke Komalmo? Ngapain? Saya menyuruh Anda ke rumah saya dalam bentuk itu, silakan. Ngapain kau telepon saya WA saya naik Komalmo ngapain? Tunjukkan buktinya kalau memang ada. Tunjukkan screenshot. Oke, sekarang begini topik. Sekarang begini. Tunjukkan, Baptis tunggu. dengar, nggak usah. Ingat Zuma ingat. Anda telah tolong diri teman-teman ya. Zuma telah menuduh saya menelpon dia untuk datang ke room saya dalam rangka untuk koin. Demi Ya, saya Allah, tanya, untuk benar apa? menyuruh dia datang ke room Untuk saya. apa? Karena di dalam dengarkan Untuk Zuma, apa dengarkan. kau panggil saya ke Komalmo untuk apa? Dengarkan. Untuk apa? Pindah ke Juma. Oke, Untuk apa? Untuk Ya. Banyak kali bacot mukor-kor terus kau. Di dulu, sabar. Ya, di dalam api teman-teman ya, orang-orang api pasti tahu. Setiap yang udah terkumpul di organisasi api, ada yang menjadi Bani Taiping, ada yang menjadi yang masih koma-koma. baptis artinya apa? Dengarkan dulu, Baptis dengarkan artinya Anda apa? Fitnah Anda lebih kejam. Ingat, Baptis aja kau ini udah tahu adalah awal artinya. kehancuranmu juga. Ini adalah awal kehancuranmu.
Ya dengarkan. Baptis aja Ya. kamu tidak tahu artinya apa. Dengarkan dulu, dengarkan. Ya dengarkan. Tolong buktikan ke hadapan kita bahwasanya saya meminta Anda datang ke rumah saya dalam rangka koin atau uang, silakan. Lalu untuk apa? Bukan buktinya, ya. Untuk apa kau panggil saya Ada ke program rumahmu? di API yang mengatakan Untuk kamu apa? itu. Ya Untuk dengarkan apa? saya. Untuk apa? Dengarkan. Untuk apa? Boleh saya bicara? Untuk apa kau panggil saya ke Komalmu? Untuk Ya apa? boleh saya bicara, boleh? Untuk apa kau telepon saya pada saat kau ini Ya boleh dikepung? saya bicara, boleh? Diam dulu Bang Boleh, Suma. boleh. Ya, silakan. Oke. Silakan. Anda mengetahui aturan di API bahwasanya kalau seorang debater membuka room dia jadi host, maka Anda harus keliling room itu yang pertama. Karena Anda tidak pernah menepati janji, ya. Anda janji Saya pernah janji. Kau bisa buktikan. Kau bisa buktikan saya pernah janji samamu. Dengarkan dulu, ini ada kebohongan Anda yang Kau harus bisa dengarkan. buktikan. Ya, dengarkan. Kau bisa buktikan saya pernah Yang janji kedua, sama. dengarkan dulu. Tolonglah dengarkan kedua dulu penjelasan saya. saudaraku satu-satu yang ngomong ya, kedua saudaraku ini satu-satu yang ngomong ya. Kalau Boleh dua-duanya saya yang ngomong lanjutkan? kapan Ingat, saudara, ini adalah selesainya? awal Satu-satu kalimat. Bang. Jadi Bang dia Zuma, tidak tahu arti daripada baptis, dia nggak tahu, tapi dia tuduh saya sebagai penyesat. Nanti saya jelaskan kepada Anda apa itu baptis. Ya, jelaskan nanti aja saya dulu. Tapi Jelaskan, Anda itu bukan intinya. seorang gentleman, bukan seorang lelaki sekalian. Intinya, kau tuduh saya penyesat. Sekarang buktikan baptis itu artinya apa? Oke. Supaya kamu tahu kenapa saya mengatakan kalau itu yang Anda maksud baptis, maka kami juga wudhu 5 kali sehari minimal. Anda mau menghindar dari kebohongan Anda. Kebohongan apa? Kau nuduh saya penyesat? Oke. Kau nuduh saya janji datang di Komalmu? Tunggu dulu. Di mana saya Ya. pernah janji kau ke Komalmu? Anda Di mana? mengatakan baptis dengan wudhu itu sama. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua buktikan. Anda mengatakan akidah dan Baptis itu apa? Baptis sama artinya dengan apa? budi. Baptis Tunggu. artinya apa? Baptis artinya Oke, apa? baptis ya, baptis. Iya, iya. Dengarkan baik-baik, Pak. Setelah Iya. ini, setelah saya jawab, berjanji kamu untuk memberikan bukti bahwasanya saya menyuruh Anda datang untuk koin. Berani? Kasih juga bukti bahwa saya berjanji untuk ke Komal kamu. Kasih bukti ya. Kau kan menuntut tadi bahwa saya punya janji untuk pergi ke Menelpon Komalmu. Anda. Betul enggak? Kau telepon saya pas kejadian, kau telepon siapa? Pas kau mau akan datang ke room saya. kamu diserang sama orang-orang sekampungmu itu, kau telepon siapa? Jujur. Oke, sabar. Ya, Kau betul ya. telepon siapa? Sepakat Kau atau telepon tidak? siapa? Kau telepon Sepakat siapa? atau tidak? Pada saat kamu terancam, kau telepon siapa? Oke. Oke, apa? Jadi inilah ya, Anda tidak mau mengaku dengan jujur. Pada saat kamu terancam, kau telepon siapa? Oke. Oke. Saya telepon bukan Anda. Saya telepon Rasid. Karena apa? Kau udah telepon saya? Ya. Kamu udah Rasid. telepon saya? Bukan saya. Kamu udah Anda telepon saya? Anda. Yang nelpon Anda si Rasid. Dengarkan dulu, ada saksi dulu. Ya, dengarkan. Oke. Sudah. Sekarang baptis. Sekarang kau tuduh fitnahanmu yang terbesar itu saya menyesatkan. Oke, sekarang kau buktikan baptis itu artinya apa? Makanya diam dulu. Bisa nggak diam? Fitnahanmu dulu selesaikan. Kalau saya menyesatkan, kau mengatakan saya menyesatkan. Baptis artinya apa? Baptis artinya Oke, apa? silakan. Siapa yang mau jadi moderator ini? Biar Ya, adil, enggak. ya, adil. Kau memfitnah saya penyesat. Nah, Iya. sekarang tunjukkan baptis itu artinya apa? Baptis artinya apa? Biar dia dulu. Bisa enggak oten-oten ini kau turunkan? Selayaknya tidak ada Islam, kita hanya berdua. Siapa? Ini. Anda ingat saat saya bertamu ke rumah Anda, itu cucur-cucur. Udah mulai. Baptis tidak tahu artinya Udah. baptis. Tapi kemudian Tenanglah, apa itu? tenang. Apa Harap itu? tenang, Ember. saudaraku, ya. Sekarang saya Tenang tanya, semua. baptis artinya apa? Kamu diam dulu, dia mau ngomong. Dia mau ngomong cuma gantian dong. Ya, baptis adalah Udah dia. Oke, saya jelaskan, tapi dengan catatan Anda harus jawab, Anda harus berikan bukti bahwasanya saya memang menyuruh Anda datang ke rumah saya dalam rangka koin. Ingat ya, saya bukan seperti kalian yang pikiran cuma koin. Oke. Nanti berikan lagi. itu. Saya tidak seperti Anda yang cuma koin. Itu yang kau yang fitnah, kuclu. Bukan ke Anda. Aduh. Dia yang memfitnah, saya dibilang fitnah. Aduh, parah ini. Yang mana buktinya kalau saya menyuruh Anda datang ke rumah saya itu atas nama koin? Mana? Mana koinnya? Kamu yang barusan menuduh bahwa saya koin, mana buktinya?
Mana? Mana? Oke, kabar Bung ya. Oke. Baptis. Jadi begini, Ya, ngoceh mulu dari tadi itu. Iya. Gitu aja. Biar tertib. ini aku cuma punya modal, aku cuma 3 orang nih. Jangan diturunin dulu teman-teman. Kenapa turun? Kenapa diturunin? Aduh, jangan Ini Bang. cuma 3 orang. Tolong moderator Naik lagi, Bang. Ya, Naik lagi Bang Tuma. Ya tunggu bentar, mumpung dia lagi di bawah bentar ya. Yang pertama, saya benar mengakui bahwasanya saya menyuruh Bang Juma datang ke rumah saya itu beberapa alasan. Yang pertama, bahwasanya orang yang bergabung di dalam API khususnya mengambil logo yang khusus host. Karena ada pilihan kita mau jadi body taping, mau jadi penyerang atau menjadi host. Maka host mendapatkan kewajiban, ya, mendapatkan kesempatan untuk didatangi oleh Bang Juma ke rumah mereka. Dan saya sudah dijanjikan oleh orang-orang API untuk Bang Juma datang ke rumah saya. Dan dia sendiri memang saya telepon, kapan datang ke rumah saya Bang Juma? Ya, iya dek, saya akan datang. Tetapi bukan dalam catatan koin. Berarti kalian sekarang teman-teman boleh berpikir, berarti setiap orang yang datang, setiap Juma yang datang ke rumah mereka berarti pasti kena koin. Iya benar-benar ya. Masalah koin. Jadi ada koordinasi ya. Naikkan Bang Tuma lagi, Bang. Naikkan lagi Bang Tuma. Bentar, itu diselesaikan dulu sama logika. Baru Itu yang pertama. Ya, coba. Iya. Yang kedua, ya, sanggup nggak menunjukkan bukti yang saya minta bahwasanya saya menelpon Anda datang ke room saya itu memang dalam rangka koin. Yang ketiga, saya dalam saat bermasalah itu yang ditanyakan Bang Krispati tadi, teman-teman, saya tadi nggak sampai ujung jawabnya. Ya, yang saya ada masalah waktu itu, yang saya telepon waktu itu adalah Bang Hendra sama si Rasid. Ya, saya nggak ada hubungi Juma. Tetapi apa? Kenapa saya nelpon mereka? Karena ada janji, ikatan perjanjian, siapapun yang di bawah naungan API akan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan pembelaan apabila terdapat masalah. Wajar dong kalau saya menelpon mereka. Tetapi sekarang kenapa mereka framing saya? Halo? Apalagi masalah koin. Halo? Saya bukan pencilat seperti mereka yang selalu ada di ekor pantat dulu itu. Ya, saya nggak pernah seperti itu. Saya sangat menjauh dari kalian. Hah? Ini sih serius bang, saya bukan seorang pencilat yang selalu ngekor sama dia. Saya selalu solo, main sendiri saya dari dulu. Kenapa? Saya bukan seorang pencilat seperti yang kalian ini kan. Gitu. Ini bukannya apa-apa. Mana nggak ada dia minta naik lagi nih. Oh ini ada, tunggu. Mari kita tanggapi mengenai wudhu dan baptisan. Jika Muslim menyatakan bahwa wudhu dan baptis itu sama, maka perlu kita ketahui ini adalah sebuah kesalahpahaman. Wudhu dan baptisan adalah dua konsep yang sangat berbeda dalam esensi, tujuan, dan praktik. Menyamakan wudhu dengan baptisan adalah kesalahpahaman mendasar karena perbedaan yang signifikan dalam makna teologis dan tujuan dari kedua ritus tersebut. Wudhu dalam Islam adalah upaya simbolis dan fisik untuk menyucikan diri dari hadas kecil sebelum melakukan ibadah seperti salat. Ia bersifat sementara, menandai persiapan ritual dan penyucian luar tubuh. Sebaliknya, baptisan dalam kekristenan adalah sakramen yang melambangkan kelahiran kembali, pengampunan dosa, dan persekutuan dengan Kristus. Baptisan bukan hanya simbol penyucian fisik, tetapi sebuah tanda iman, perubahan hidup, dan penerimaan anugerah Allah yang kekal. Peristiwa ini melibatkan pembaruan spiritual yang mendalam dan tidak bersifat sementara seperti wudhu. Mengenai arti baptis itu sendiri, baptis dalam bahasa Yunani, baptizo, yang berarti mencelupkan atau membenamkan, adalah suatu sakramen atau upacara suci dalam kekristenan yang melambangkan pembersihan dosa, kelahiran baru, dan persekutuan dengan Yesus Kristus. Arti spiritual dari baptisan adalah pernyataan iman dan pengakuan bahwa seseorang telah menerima karya keselamatan Yesus, telah meninggalkan kehidupan lama, dan memulai kehidupan baru di dalam Kristus. Secara teologis, baptisan melambangkan kematian, penguburan, dan kebangkitan bersama Kristus. Dalam upacara ini, air digunakan sebagai simbol penyucian, yang menunjukkan bahwa seseorang telah dibersihkan dari dosa dan diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi, baptisan bukan hanya sebuah ritual simbolis, tetapi juga sebuah komitmen iman yang mencerminkan transformasi spiritual dan hubungan yang diperbarui dengan Tuhan. Coba kita dengarkan kembali diskusi Zuma yang takut terbongkar bersama dengan rombongannya.
Tolong untuk moderator, tolong jangan di-kick ya teman-teman ya. Untuk moderator saya ada orang, tolong jangan di-kick. Kamu udah selesai, udah puas. Udah puas ngomong, udah puas. Nah, sekarang kamu jelaskan ke saya. Tolong akui bahwasanya ya apakah yang saya sebutkan benar atau tidak? Karena ada aturan yang terikat di dalam API. Silakan. Saya tidak pernah, diam dulu ya. Kamu belum ada SK sebagai API, jadi saya tidak punya kewajiban ke tempatmu. Terus kamu nelpon supaya saya naik di Komalumi itu untuk apa? Anda lupa, saya walaupun belum ada SK seperti Anda sebutkan, tetapi yang orang-orang di API waktu itu khususnya Bang Hendra seperti Sirasi yang sudah membuat logo dan mengatakan kamu akui kan? dalam proses. Kamu akui kan bahwa kau telepon saya? Tunggu dulu. Akui, oke. Kalau begitu ini bukan intinya. Ini bukan intinya. Sekarang masuk ke inti. Masuk ke inti dulu. Anda takut terbongkar kalau kalian. Silakan. Anda mau mengatakan saya bohong, silakan. Anda mau mengatakan saya memfitnah, silakan. Silakan. Tidak akan saya menelpon Anda datang ke rumah saya untuk koin, benar atau tidak? Apakah ada bukti bahwa bukan untuk koin? Benar atau tidak Anda? Ada tidak bukti bahwa bukan untuk koin? Justru Anda membuat statement ya itu. Sudah, nggak usah dipermasalahkan itu. Kau menuduh saya menyesatkan. Oke, itu tuduhan terbesarmu itu. Oke ya, sekarang sudah kalian lihat seorang cuma ternyata seorang pengecut ya, tidak berani mengakui dengan jantan mulutnya berbohong berdusta gitu loh. Dia yang memberikan statement bahwasanya saya menelpon dia datang untuk mendapatkan koin. Saya akui saya nelpon dia, tetapi bukan untuk koin, karena memang di dalam lingkaran API ada perjanjian. Siapapun yang sudah memiliki logo API, ya ada logo yang untuk Laskar Taiping, yaitu seperti yang tadi, gitu loh. Laskar Taiping ya sukanya menyerang. Ada yang untuk penyerang, ya itu beda lagi yang masuk ke room. Ada lagi untuk apa? Ya untuk orang yang buka room. Saya termasuk salah satu itu masuk di situ. Berhak dong saya menelpon dia untuk bertanya, karena dijanjikan oleh orang-orang API pada waktu itu, ya kapan Bang Juma bisa datang ke room saya? Karena pada waktu itu memang saya sangat fans banget sama Bang Juma. Untuk apa? Ya saya berharap dia datang ke room saya, tetapi bukan dalam rangka koin. Begitu loh. Sekarang Anda menuduh saya menyuruh Anda datang ke room saya itu karena koin. Tunjukkan mana buktinya karena koin. Begitu saja gitu loh. Ini preminya terlalu jauh. Ini permainan udah basi Zuma. Dengan pengikut-pengikut udah terlalu basi gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau beri komentar gitu loh. Ya, bisa saya pastikan ini si Zuma memang mengalihkan ini gitu loh. Memberikan ini, tuduhan-tuduhan ini ya, ternyata nggak mampu. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang bersuara. Jadi itu kalau menurut Bang Juma kan, menurut pendapatnya, artinya abang kalah jasa sama dia. Menurut pendapat saya gitu kan, dia ngomong tadi kan, artinya dia abang nelpon apa gini kan, artinya menurut pendapat saya, feeling saya. Sempat saya tadi kan ngomong, kita nanya kok dia balik nanya, terus kita jawab kok dia langsung ngejawab. Harusnya kan dia dengarkan dulu, detail dulu, santai dulu, kalem dulu, kok dia jawab terus gitu. Nah, jadi seolah-olah dia itu ya merasa benar dah. Artinya Bang Juma benar, saya akuin. Nah begitu aja sudah. Artinya berarti dirinya tuh tidak bisa membawa jalan untuk Nabi. Kenapa? Kan Nabi sudah bilang, walaupun saya dilemparin kotoran onta, walaupun saya diludahin orang, saya tidak membalas, dan saya malah tersenyum. Dan saya mendoakan orang itu, artinya mudah-mudahan dia diberikan hidayah. Tapi kok Bang Juma ini sebagai orang muslim, artinya termasuk yang dikagumi, seharusnya itu dia mikir. Orang tanya, dengarkan dulu, detail dulu. Bang Logika ngomong gimana kan, baru dia jelaskan kayak gini kan jelas. Kalau kayak gini sambil ketawa-ketawa nyorakin orang, bagus nggak kayak gitu? Di mana adabnya? Nggak ada adabnya. Artinya sia-sia kita punya kitab segunung, sia-sia kita punya ilmu setinggi langit apapun, nggak ada artinya kalau di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Ya, Masya Allah Bang ya. Jadi kalian teman-teman, saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kalian coba tunggu, cuman perhatikan narasi dia yang selalu yang menyerang pribadi saya seolah-olah saya butuh mereka. Demi Allah ya, saya mulai tidak seret dengan api. Kenapa? Mereka menjanjikan memberikan naungan di hadapan saya saat saya bermasalah, tetapi ternyata apa? Mereka lari dari tanggung jawab mereka. Ingat, ini sekalian saya bongkar-bongkaran aja di sini ya. Siapapun kalian di api, kalau kalian ingin melihat seperti apa janji api terhadap kalian, silakan kalian buat satu masalah. Kalian buktikan sendiri apakah benar-benar api itu bisa dipegang ucapannya. Silakan. Ini Bang, instruksi saya sedikit Bang. Gak usah kita buka-buka gitu dah. Ayo biarkan aja. Enggak Bang, ini sekalian aja gitu loh. Sekalian biar orang-orang juga tahu gitu loh apa itu api. Gak usah banyak ini kalian orang api ya. Bentar lagi kehancuran kalian, perhatikan itu. Kebenaran akan tegak gitu loh. Dari narasi Anda saya semakin yakin, saya semakin bersyukur kepada Allah gitu loh ya, bahwasanya saya terlepas dari orang-orang seperti Anda. Saya semakin bersyukur gitu. Kenapa? Kebohongan Anda pada waktu ini, pada hari ini, framing Anda itu sudah cukup bukti bagi saya untuk bersyukur kepada Allah. Saya terlepas dari orang-orang seperti Anda. Ingat, saya bersyukur. Dan ingat untuk kalian para penjilat yang ada selalu di bawah ya, di bawah ketiak si Juma ini, perhatikan waktu kalian juga akan lama ya. Saya tahu satu persatu kebusukan kalian. Ya, perhatikan. Kalau kalian berani katakan bongkar logika, waktu orang api mengatakan bongkar logika, saya akan buktikan satu persatu di antara kalian. Yuk, ada nggak berani orang api naik ke atas memberikan tantangan? Silakan kau buktikan satu persatu. Saya akan buktikan. Tapi saat saya berani bongkar itu, jangan kalian menganggap saya membongkar aib kalian. Gimana? Saya seperti ini masih menjaga. Nggak, jangan dulu Bang, jangan. Ada nggak orang api yang mewakili untuk naik ke atas? Satu orang aja. Silakan bongkar Bang logika, saya akan bongkar. Saya akan minta data, saya akan tunjukkan data sekarang juga. Jangan main-main kalian dulu. Silakan mungkin kalau Abang Zuma boleh naik lagi sekali untuk kita menerangkan ataupun bagaimana. Silakan. Saya mau selesaikan malam ini Bang. Saya sebagai ini pertanyaan tadi aja dijawab. Itu wudhu sama dengan baptis yang belum dijawab itu. Iya. Gimana? Masalah dia mengatakan bahwa saya ya menelpon dia untuk koin-koin yang mana. Saya selama ini tahu teman-teman saya itu terpisah dari mereka. Saya tidak pernah tuh yang namanya ya, yang namanya ngekor terus seperti mereka di mana ada cuma di situ mereka. Ya itu yang cari koin. Yang mereka framing, sebentar Bang. Ya udah Bang Logika, coba naikin lagi, tanya sekali lagi Bang Logika. Kira-kira dijawab nggak? Coba aja naikin lagi. Coba tanya sekali lagi. Oke. Tolong ya Juma ya, tolong dijawab. Ini saya naikin Anda sekali lagi. Ya. Saya dengan timing dia dua orang muslim di atas. Ya, pertanyaan saya ini, tolong betul-betul Anda jawab ya. Tolong dijawab. Apakah Anda membenarkan narasi Anda bahwasanya ya wudhu dengan baptis itu sama atau tidak? Poinnya aja sama atau tidak? Paham ya? Sama atau tidak? Terus yang kedua, tolong Anda buktikan ucapan Anda atau Anda jujur aja. Ya, mungkin ada tadi khilaf ya. Apakah benar menurut ya tolong buktikan kebenarannya bahwa saya menelpon Anda itu untuk koin itu ya. Karena ini adalah tuduhan yang sangat picik bagi saya dan Anda tidak akan pernah bukti. Mana dia, tunggu bentar. Oke, naikkan biar dijawab nanti ya. Kita dengar ya jawabannya ya. Tunggu. Ya tolong. Papa Jahit naik. Silakan mewakili sahabat-sahabat api. Saya mau mendengarkan juga. Saya sebagai penonton. Bang Krispati, dengarkan ya Bang Krispati. Ya. Nah, karena kan Abang dengar sendiri dari tadi kan ditanya tuh nggak dijawab kan. Iya betul. Malah di framing ke yang lain. Zuma itu punya track record suka memfitnah sih memang, karena dulu dia pernah memfitnah saya seorang mualaf. Tuh Zuma itu tukang fitnah itu. Nah, tadi aja saya dibilangnya orang Kristen. Iya. Nggak ngeliat ke foto saya itu. Kamu mentang-mentang udah jomblo 5 tahun. Jangan masalah pribadi. Kenapa Abang ini? Abang ini kenapa? Itu foto Abang ini profil kenapa tuh Abang ini? Ini sinyalnya nih. Atau mungkin di telepon atau apa. Itu foto profil saya itu tokoh ulama terbesar itu. Orang Indonesia pasti kenal itu. Iya, Abang. Ya Bang, ini saya mental tadi. Abang dibilang apa tadi, Bang Iming?
itu orang kafir, orang Kristen, kayak saya juga. Foto profil saya. Itu foto profil saya. Naikin lagi jumlahnya, naikin lagi Bang Logika. Bang Logika. Oke, tes. Sebentar Bang Iming ya, biar dinaikin lagi. Dan tolong teman-teman ya, arahkan dia fokus kepada situ. Kalau dia sebelum menjawab itu saya akan diam. Ya, ini adalah bentuk saya menghargai. Saya moderatorin ya. Oke, ya ingat pertanyaan saya. Satu, apakah dia membenarkan narasinya tentang wudhu dan baptis itu sama atau tidak? Cukup dia menjawab iya atau tidak. Yang kedua, tolong minta bukti terhadap dia bahwa saya kalau menelponnya saya benarkan itu. Tetapi yang ingin saya minta kejujuran oleh dia ialah ya tolong tunjukkan bukti bahwasanya saya menelpon dia menyuruh datang ke rumah saya itu untuk mendapatkan koin. Itu harus dia klarifikasi. Karena dari tadi tuduhan dia banyak sekali terhadap saya ya. Dia menuduh saya juga telah dibayar oleh orang-orang Kristen. Karena katanya saya pernah di posisi dia. Dia pernah ada di posisi saya katanya. Oke, naikin coba. Silakan. Jadi anggota naikin Bang Logika, naikin lagi coba. Anggota ALPI sudah mulai menyebar fitnah bahwa Bang Logika ini menerima uang, meminta uang. Ya. Kita tunjukkan nanti siapa yang telah memberikan uang itu. Coba dinaikin lagi coba. Oke Bang ya, saya diam, saya mute sekarang. Tolong di moderator. Oke, saya moderator di sini. Bang Juma silakan dijawab. Bang Juma, saya moderator di sini Bang Juma. Silakan dijawab pertanyaan logika tadi. Apakah Abang menyamakan antara wudhu dengan baptis? Ya, jadi saudara-saudara ini kayaknya ingin memaksakan saya itu kemudian mengatakan bahwa wudhu itu adalah baptis, seakan-akan saya punya prinsip dan kaidah seperti itu. Anda pura-pura nggak tahu saat itu saya berdebat. Saya berdebat dengan seorang Kristen yang mengaku-ngaku sebagai tolong fokus terhadap Bang Juma, tolong fokus ke pertanyaan Bang Juma. Apakah Bang Juma jadi saya katakan sudah saya pada saat itu berdialog dengan seorang Kristen. Oke. Anda bisa lihat di YouTube ya, di YouTube saya. Kenapa ada pernyataan saya seperti itu? Izin yang tegas. Jadi moderator, silakan Bang Juma. Fokus terhadap jawaban. Diam dulu topik. Diam dulu. Sekali lagi tolong moderator yang tegas. Diam dulu topik. Izinkan saya bernarasi topik. Katanya Muslim. Narasi saya butuh jawaban. Jawaban. Ya ini saya mau menjawab. Saya mau menjawab. Yang keras saya mau menjawab. Juma, ini bukan room kamu Juma. Tolonglah jawab. Kalau dia framing, saya mau menjawab. Seperti tadi. Karena sudah terlalu banyak fitnah oleh dia. Waktu saya terlalu banyak kamu sita topik. Sabar. Ya udah, coba jawab. Jadi kalau berbicara mengenai baptis itu artinya dalam bahasa Yunani dari nomina bergender netral dalam bahasa koine, Yunani koine. Bro. Sabar dulu. Bentar dulu Juma. Sabar dulu. MUI dari Jatim sudah menegur Anda. Sabar dulu. Anda saya tanya arti baptis, Anda tidak menjelaskan, maka saya jelaskan. Secara harfiah, baptismos itu sendiri artinya adalah pembasuhan. Nah sekarang wudhu itu pembasuhan atau bukan? Wudhu itu pembasuh atau bukan? Tanya balik, gimana sih kamu Juma? Enggak, supaya kamu tahu baptis itu artinya pembasuhan. Sekarang wudhu itu membasuh atau tidak? Saya bertanya, menurut Anda kan apakah mendengarkan statement narasi Anda tentang menamakan wudhu dengan baptis? Jadi kalau kita kembali kepada arti baptis secara harfiah, baptis itu artinya membasuh. Juma, saya moderator di sini Juma. Pertanyaannya, apakah Anda membenarkan pernyataan Anda yang menyamakan antara wudhu dengan baptis? Itu dijawab. Saudara, baptis secara harfiah artinya membasuh. Wudhu membasuh tidak? Wudhu membasuh tidak? Pertanyaannya, apakah Anda membenarkan pertanyaan Anda menyamakan antara wudhu dengan baptis? Itu pertanyaannya. Arti ketika saya berdebat dengan orang Kristen, maka saya mengatakan kami juga membasuh, kami juga wudhu 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya, sekali lagi pertanyaannya. Udah ya, saya sudah menjawab ya. Pertanyaannya, baptis itu artinya membasuh. Wudhu juga artinya membasuh. Oke, jadi sama kan? Sama, udah selesai kita. Di sini Juma. Sekarang saya balik nanya. Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan ke saya. Baptis bukan membasuh. Coba
cari ke apa saya, orang yang saya sesatkan, tunjukkan. Membasuh muka, membasuh telinga, membasuh ini. Ada nggak baptis seperti itu? Saya mau tanya. Tunjukkan kemudian kepada saya orang yang saya sesatkan. Apakah ada baptis membasuh muka, Gini ya. membasuh kaki? Ada kok? Saya membahas baptis loh. Saya membahas baptis. Makanya iya baptis. Baptis itu apa? Gitu baptis itu membasuh. Ya, membasuh juga. Sama. Itu membasuh muka. Logikamu rusak. Namamu logika tapi kamu rusak. Udah selesai ya. Bang Logika selesai aja. Sekarang giliran kamu. Tunjukkan siapa umat Islam yang saya sesatkan. Silakan. Dengerin dulu ya, pertanyaannya belum dijawab sama Juma. Juma, apa Anda membenarkan tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan saya terus Anda sekarang berani. Pernyataan Juma yang menyamakan antara wudu dengan baptis? 8, apakah Juma menyamakan 9, membenarkan? 10. Belajar ngitung dia. Aduh, gimana sih? Tidak bisa menunjukkan fitnah Anda saya menyesatkan. Oke? Silakan Anda jawab. Kalau Anda membenarkan narasi Anda dan orang percaya membasuh, wudu membasuh berarti sama. Coba, apakah Anda kalau mau sholat udah ya. Saya mau tanya kepada Anda ini terakhir. Saudara Topik saya minta mulai hari ini. Bahwasanya mulai hari ini saudara sepakat nggak? Jangan lagi bahas-bahas saya, karena saya tidak ada menyesatkan umat Islam dan saya tidak pernah membahas kamu. Saya tidak pernah bahas kamu. Kalau saya hendak sholat, kenapa kamu sibuk membahas saya? Oke, pertanyaannya. Kenapa kamu kemudian? Saya bertanya Juma. Saya ulangin pertanyaannya. Kenapa kamu sibuk bahas saya, Topik? Juma. Bang Res, tolong tanyakan kepada dia. Kan dia ngotot menyamakan. Kenapa kamu sibuk urusin saya? Kita dibaptis berarti sudah sama dengan wudu. Coba tanya Bang. Dengerin Juma. Pertanyaannya ya. Secara harfiah aku bilang. Baptis itu pertanyaannya Juma. Aduh. Itu dibasuh, Topik. Janggut itu dibasuh, Topik. Jidatmu itu. Juma, dengerin pertanyaannya Juma. Malu dilihat orang lucu kamu itu lucu. Ya, lucu. Nah, sekarang begini. Sekarang begini. Kalau Anda saya sudah menjawab. Apakah Anda dengan dibaptis itu sudah sama dengan wudu? Coba. Anda kan itu gimana? Tadi kan saya mengatakan baptis itu secara harfiah adalah pembasuhan. Aduh. Kok jadinya ke situ? Kok jadinya kayak gitu? Nah sekarang kamu protes saya. Kamu protes saya. Nah sekarang orang Kristen itu original teks kitabnya Theos. Orang Kristen menyebut kata kamu nggak protes mereka, logika. Ya? Kenapa kamu nggak protes mereka? Mereka Theos sama dengan Allah. Kenapa? Yakin dengan itu? Sekarang saya bertanya kepada jangan di-kick dong, aduh. Jangan di-kick dulu, naik lagi cuma naik dulu. Izin. Ya, izin izin bentar lagi ini teman-teman. Dia masuk kepada pasti menuduh umat Kristen itu mencomot-comot ayat di dalam Al-Qur'an dan memasuk ke dalam Bible. Mari kita bahas. Benar tidak? Sabar teman-teman ya, sabar. Wah kacau Juman, kacau. Saya tidak tuduh orang Kristen mencomot ayat. Saya tanya, dengarkan saya. Theos mereka ganti dengan sebutan Allah. Kenapa Anda tidak protes? Juma, dengerin dulu. Kenapa Anda nggak protes? Kenapa Anda protes saya? Bang Logika. Siapa Bang Logika? Kenapa Anda nggak protes ketika orang Kristen menggunakan kata Allah untuk menggantikan Theos? Kenapa saya harus protes? Berarti Anda mengiyakan Theos sama dengan Allah gitu? Sebentar Bang Logika. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Sebentar kamu Bang Logika. Tajam ke saya sebagai Muslim, kamu nggak tajam ke Kristen. Theos diganti Allah, kamu diam. Boleh nggak saya jawab? Silakan. Makanya di-mute dulu deh. Mute. Coba di-mute dulu. Yang pertama, Anda selalu berkuar-kuar ya di hadapan seluruh pengikutmu mengatakan selagi istilah-istilah di Al-Quran yang dicomot oleh orang-orang Kristen dan dimasukkan ke dalam Bible itu belum dikembalikan atau dihilangkan, maka saya tidak akan pernah berhenti. Saya tidak tanya itu loh. Theos dan Allah, kenapa kamu nggak protes? Boleh nggak saya boleh dong, orang lagi. Boleh nggak saya jawab? Ya silakan. Langsung ke intinya ya. Langsung ke intinya, jangan muter-muter. Nah, Juma tolong di-mute. Tadi gimana cerita? Orang Kristen menggunakan kata Allah di Bible, Anda diam. Jawaban Anda kenapa? Kenapa Anda diam? Kenapa Anda diam? Karena saya tidak dengarkan dong. Katanya mau dengar jawaban saya.
Karena saya tidak pernah sepakat dengan statement dan narasi Anda. Menurut Kenapa Anda, harus ke saya? Kenapa harus ke saya? Kenapa harus harus bersandar ke saya? Dengerin Anda terima Theos disamakan dengan Allah? Anda terima Theos dengan Allah itu sama? Anda terima? Yang menyamakan siapa? Terus kenapa Anda nggak protes? Kenapa Anda tidak protes? Kenapa giliran saya dengan baptis wudhu Anda protes? Mereka menyamakan Allah dengan Theos, Anda protes. Kenapa giliran saya? Saya tidak pernah sepakat dengan pendapat Anda. Zuma seorang pengecut dan tidak berani dengan jantan mengakui. Mulut berdusta, dan semua tentang Zuma dan gerombolannya terbongkar. Harus diakui banyak muslim tidak suka dengan Zuma dan gerombolannya. Apakah kelakuan Zuma merepresentasikan Islam yang begitu rusak? Saya jadi ingat perkataan Yesus, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Mengenai tuduhan menggunakan nama Allah, kita perlu tahu bahwa Kristen Arab lebih dahulu ada daripada Islam. Penggunaan kata Allah oleh umat Kristen Arab sudah lebih dahulu ada sebelum Islam muncul. Marki Borkeber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.